Labipun. Perkenalkan, saya Serlina Vivian Giovanni dari UPT SDN 01 Setianegara. Saya adalah salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Waikanan Angkatan 9. Di sini saya akan mendiseminasikan penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah di UPT SDN 01 Setianegara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah DPT SDN 1 Setianegara yang mewakili beserta rekan-rekan guru semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memberikan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi dan siang hari ini kita telah diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul di ruangan. Tak lupa selawat dan salam selalu kita sampaikan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita selalu nantikan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, izinkan saya berdiri di sini untuk membacakan susunan acara. Susunan acara destinasi penyebaran budaya positif di sekolah UPT SDN 01 Setianegara Kecamatan Batu, Kabupaten Waikanan, Sabtu 28 Oktober 2020. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia. Yang ketiga, doa. Dan keempat, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Dan yang kelima, penyampaian materi. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Kemudian umpan balik, dan yang terakhir, penutup dan doa. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Organisasi kami persilakan untuk memimpin. Indonesia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nabi, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana la fadlu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa ajli sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami hadapkan wajah kepada-Mu seraya berdoa, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, agar terpancar sifat kasih sayang di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kedua kami, dan dosa orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha memegang segala urusan pada hari ini, kami memulai kegiatan desiminasi calon pendukung gerak tahun 2023 dengan menyebut nama-Mu yang Maha Agung. Hanya dengan rahmat Allah kami memohon pertolongan, dan hanya kepada-Mu lah kami serahkan segala urusan. Mudahkanlah urusan kami, bimbinglah kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami. Baguskanlah akhir dari setiap urusan kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita belajar dengan acara selanjutnya, yaitu sambutan kepala sekolah dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Musul SPDI Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ibu-ibu, para penggerak, guru penggerak yang kami hormati, teman-teman sekalian yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat taufik dan hidayahnya, kita pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah. Kita masih bisa bersilaturahim, kita bisa melaksanakan tugas kita. Semua itu tak luput dari bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah syafaat beliau akan kita nantikan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya mewakili Kepala Sekolah SDN 1 Setian Negara pada pagi menjelang siang hari ini karena beliau adalah kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkenan untuk berkenan di hati beliau, juga berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung dengan program ini dan menghimbau kepada rekan-rekannya, rekan-rekan untuk mensukseskan program ini, karena kita tahu program ini sangat berarti untuk kemajuan SD kita, terutama SDN 1 Setian Negara.
Yang kedua yaitu selamat kepada Ibu Vivi untuk menjalani proses pendidikan ini. Semoga semua akan berjalan dengan lancar seperti apa kita harapkan dan bisa sukses ke depannya nanti dengan membawa bekal ilmu yang bisa ditularkan kepada rekan atau kepada anak didik kita. Semoga semua itu akan bermanfaat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Karena saya melihat program ini memiliki dampak yang positif untuk kemajuan kita, yaitu terutama administrasi negara. Harapan saya ke depannya akan menyusul CGP selanjutnya yang masih muda-muda untuk berkomitmen untuk bisa melanjutkan, untuk bisa ikut andil dalam CGP selanjutnya, sehingga sekolah kita ini bisa berkembang menjadi sekolah yang lebih baik lagi, menjadi sekolah yang lebih agresif untuk mendapatkan nilai-nilai yang penting, nilai-nilai yang terbaik untuk kemajuan SD kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dari saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Serlina Vivian Giovanni. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anggun untuk kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah UPT SDN 01 Setianegara, kepada Ibu Sri Kurniati SPD maupun yang mewakili, kepada Bapak Ibu Guru UPT SDN 01 Setianegara, serta seluruh staf yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. Saya bersyukur karena saya telah mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 khususnya di Kabupaten Waikanan yang sudah dimulai kurang lebih 2 bulan yang lalu. Maka pada hari ini saya diminta untuk melakukan diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah, khususnya di UPT SDN 01 Setianegara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu, kepada Bapak Ibu Guru karena sudah sangat mendukung program ini, sudah sangat mensupport saya, maka bisa terlaksananya aksi nyata ini. Mungkin di sini saya bukan ingin menggurui ataupun saya lebih mampu dari Bapak Ibu Guru yang lebih senior dari saya, tapi saya diminta untuk membagikan meskipun ilmu itu masih sedikit yang saya dapat. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi sekolah kita, khususnya bagi dunia pendidikan di Waikanan ini. Yang pertama, diseminasi aksi nyata modul 1.4 itu tentang penyebaran budaya positif. Mungkin saya akan langsung masuk ke materinya. Tapi terlebih dahulu saya minta kepada Bapak Ibu untuk mengisi atau menuliskan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita di sini bukan saat pembelajaran, tapi bagaimana materi ini atau penyampaian tentang diseminasi ini berjalan, inginnya seperti apa. Bapak Ibu mungkin Bu Yekti ingin yang santai, jadi tidak terlalu formal, mungkin nggak apa-apa, asal bisa ada yang didapat dan itu bisa menjadi hal yang positif, bisa kembangkan ke depannya. Saya akan bagikan post-it, tapi mungkin saya mau minta tolong Bu Juna untuk membagikan ke Bapak Ibu Guru yang lain, dan tolong
bagikan, nanti dituliskan, bisa kita tempelkan sebelum kita mulai kegiatan ini. Saya mau satu, cukup satu Bu. Saya mau Bapak Ibu menuliskan keyakinan kelas apa. Maksudnya di sini keyakinan kelas adalah harapannya kelasnya seperti apa. Jadi bukan karena paksaan dari saya, bukan paksaan dari ibu kepala sekolah maupun salah satu lain dari gurunya, maunya harusnya cepat kelar aja, itu enggak. Atau yang nyantai aja loh Vi gitu ya, tapi enggak. Saya minta Bapak Ibu tuliskan saja keyakinan kelasnya, nanti kita bisa bacakan bersama-sama. Enggak apa-apa Ibu kepala sekolah juga. Santai saja Pak, dan gak perlu nyontek. Gak apa-apa ya, saya jalan ya, kembali jalan ya. Kalau sudah selesai, bisa minta tolong ditempelkan di sebelah kanan saya ini, ada di karton warna hitam, silahkan. Pak Tohir sudah selesai, monggo Pak Tohir, silahkan. Yo, yang paling atas Pak Tohir. Silakan yang lain jika sudah selesai. Oke. Nggak harus dempet, nggak apa-apa Bu ya. Belum selesai Pak Sultan. Oke. Sudah tertempel beberapa post-itnya. Ada yang belum? Juna panjang ya. Kita bacakannya menunggu Bu Juna. Silakan Bu Juna. Ada yang dua? Oke, kenapa Vivi di sini? Saya sebutnya Vivi aja ya, jangan ini karena Vivi yang rasanya Vivi yang muda di sini. Kenapa di sini saya minta untuk Bapak Ibu guru menuliskan keyakinan kelas, harapannya di setiap pembelajaran kita juga melakukan ini kepada anak-anak. Jadi kita bukan menuruti hal yang negatif ya, tapi kita mencari tahu apa sih maunya anak, mau pembelajaran yang seperti apa. Ya, jadi di kelas itu mungkin anak yang dikatakan terlalu aktif, sebenarnya mereka ingin gaya belajarnya seperti ini. Jadi mungkin ini nanti bisa diterapkan Bapak Ibu di kelas untuk membuat keyakinan kelasnya dulu. Jadi kita bisa tahu apa yang dimau anak. Jadi kita bacakan ya. Ini saya nggak mau tahu itu dari Bu Yekti, dari Bu Lia, dari Pak Tohir ataupun siapapun. Ini keyakinan kelas kita untuk hari ini. Ada yang bilang bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan santai, positif, nyaman, dan efektif. Oke, maunya nyaman ya. Saya harap kita juga sudah merasa nyaman karena sudah ada kipas. Aktif, menyenangkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, penyampaian materi dengan cara yang menyenangkan, tidak tegang. Oke, disiplin, menjaga kebersihan, bertanggung jawab. Disiplin, saling menghormati dan menyayangi. Baik, santai dan nyaman, diharapkan aktif dan kondusif, santai tapi tetap serius, suasana hidup, berjalan dengan nyaman dan santai, serta dapat saling menghargai satu sama lain, sama juga santai, positif dan menyenangkan. Jadi saya ambil benang merahnya, keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, kita santai tapi serius. Maksudnya ada makna yang kita dapat setelah ada penyampaian materi ini. Lalu bertanggung jawab, artinya kita siap untuk berada di sini, bukan hanya badan, tapi pikiran, hati, dan mungkin ya kondisi badan kita memang sudah di sini. Saya minta ya hanya untuk 1 jam lebih, fokuskan perhatian kita, pikiran kita untuk sama-sama belajar agar ada yang kita dapat untuk perubahan di dunia pendidikan kita. Lalu tadi santai, nyaman, kondusif ya, meskipun ya tadi ada beberapa itu, tapi saya ucapkan terima kasih karena bisa memulainya dengan baik lagi. Baik, itu keyakinan kelas kita. Jadi bukan Vivi yang membuat, bukan ibu kepala sekolah yang membuat, tapi kita semua. Saya yakin Bapak Ibu guru juga bisa bertanggung jawab
tentang apa yang sudah dituliskan tadi. Betul? Ya. Oke. Saya rasa kita bisa lah ya. Bisa kita mulai ya. Di sini saya paparkan sedikit diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah, khususnya di SDN 01 Setianegara. Saya mendapatkan ya ilmu, meskipun itu belum banyak dari pendidikan ini, tapi saya juga mau berbagi kepada sekolah ini, kepada Bapak Ibu guru. Mungkin sesi ini masih Bapak Ibu gurunya, belum kepada murid-murid. Kami belum tahu nanti di pendampingan selanjutnya mungkin akan melibatkan murid lagi. Konsep inti dari budaya positif, dari judulnya tadi kan penyebaran budaya positif. Jadi ada konsepnya, ada di situ tertulis ada 7. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, tentang nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, lalu yang terakhir tentang segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, saat ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya di sini pendidikan kita harus berhamba kepada murid. Bukan maksudnya berhamba itu menyembah murid. Tapi yang Vivi bilang tadi, bahwa kita yang pertama tadi dari keyakinan kelas kita bisa tahu apa yang dimau anak. Karena dari situ mungkin anak bisa lebih fokus dan lebih bisa berekspresi, mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Ya. Dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan seiringnya waktu yang berjalan, kita harus terus bergerak, harus mengikuti perkembangan teknologi. Apalagi kemarin kita sudah melaksanakan INBK. Menurut saya itu suatu hal yang patut kita syukuri, karena belum banyak sekolah lain yang bisa melaksanakan secara mandiri. Tetapi sudah 2 tahun ini, kurang lebih 2 tahun ini, kita sudah melakukannya dan kita lakukan secara mandiri, dan juga kita memperdayakan sumber daya manusia yang ada di tempat kita ini. Artinya kita tidak meminta bantuan dari pihak luar. Bapak Ibu guru di sini bisa kita kolaborasikan atau bekerja sama sehingga dapat tercapainya kegiatan ANBK. Lalu yang kedua, dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila pada kegiatan ini. Sudah 1 tahun kita menginjak bahwa kurikulum yang kita gunakan di sekolah ini adalah kurikulum merdeka. Jadi sudah sedikit banyak kita belajar tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya di sini anak-anak diharapkan dapat saling menghargai karya teman dan peduli dengan temannya. Ya. Lalu dia juga yang terlebih khusus adalah bertakwa kepada Tuhan, tidak meninggalkan keyakinannya. Yang kedua yaitu mandiri, sadar tentang kapan jadwal murid harus menghasilkan karyanya sendiri dan ide dari pemikirannya sendiri. Ini siswa dituntut untuk mandiri setiap pembelajaran. Artinya bukan mandiri dilepas, tapi sebagai seorang guru kita juga menuntun, bukan melepaskannya, ya silahkan nak, maumu seperti apa. Bukan seperti itu. Artinya kita tetap mendampingi dan membimbing mereka agar mereka juga bisa mengembangkan potensinya dengan baik. Yang ketiga, bernalar kritis, dapat merencanakan belajar hal baru dan melakukan refleksi bersama guru. Ini yang diminta guru, ya. Jadi mungkin Ibu Anggun, Bu Lia, Bu Novi dalam pembelajaran bisa merefleksikan dirinya, bukan
sendirian, tapi bisa berkolaborasi dengan guru lain. Seperti mungkin Bu Novi dalam pembelajaran ada merasa kesulitan menangani anak yang lebih aktif, lalu mungkin apalagi Bu Novi yang terjadi di kelasnya Bu Novi? Menjawab tuh semau dia. Menjawab semaunya, Iya. gitu. Oke, jadi mungkin itu bisa menjadi hal yang baik, bisa kita terapkan kepada sesama guru atau rekan sejawat untuk saling bertukar pendapat. Bagaimana ya cara menangani anak saya yang seperti ini? Bu Lia bisa nggak cara menangannya seperti apa? Mungkin saya bisa belajar dari Bu Lia. Jadi artinya kita jangan menutup diri, ya jangan malu untuk bertanya. Kalau memang teman rekan sejawat kita itu ada yang bisa lebih, untuk artinya lebih itu lebih bisa memberikan saran, ide yang baik untuk kita, nggak apa-apa, itu harus kita terima. Jangan malu untuk bertanya. Lalu selanjutnya ada kreatif, membuat gagasan dan karya yang orisinil murid. Artinya sebagai seorang guru kita harus terus berkembang, mengembangkan apa sih yang ada di dalam diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak. Jangan kita hanya berdiam diri, berpuas diri, sudahlah sampai sini saja, ya. Jadi kita harus tetap bergerak untuk menumbuhkan tadi kreativitas. Lalu selanjutnya ada bergotong royong, berkolaborasi, membuat mading bersama teman. Ini salah satu contohnya. Bergotong royong banyak sekali yang sudah kita kerjakan di sekolah khususnya. Mungkin pada pelaksanaan ini pun saya merasa kita sudah menerapkan ini, sudah memunculkan nilai ini. Dari kemarin saya sudah dibantu oleh Bapak Sultan, Pak Thohir, Bu Lia, dan semuanya khususnya guru yang ada di sini untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Ini salah satu contoh konkret yang saya rasakan ya dari rekan guru untuk menumbuhkan nilai gotong royong. Semoga ini bisa menjadi hal yang baik dan selalu terus kita tingkatkan. Yang terakhir adalah kebinekaan global. Dalam hal ini kita menyusun tema dengan budaya, mengenal dan menghargai budaya. Saya ambil contohnya, saya sebenarnya bersyukur di sini gurunya banyak memiliki potensi. Kemarin kita sudah melaksanakan atau mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh mungkin kumpulan guru bahasa Lampung, yaitu yang terlibat di sini juga Bu Dian, Bu Juna sebagai panitia. Saya rasa itu sebuah gebrakan yang baik, yang selama ini mungkin belum terfikirkan oleh KKG yang lain, tapi guru bahasa Lampung ini kemarin sudah mencobanya. Meskipun saya yakin banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan yang membuat mereka kok sepertinya susah ya, kayaknya sepertinya nggak bisa gitu. Apa sih yang harus saya lakukan gitu? Tapi saya yakin dengan kerjasama, lalu tadi meminta saran kepada teman-teman, dan ataupun naungan kita yang paling tinggi, mungkin kita senggol sedikit, Bu, saya ada rencana untuk membuat kegiatan seperti ini. Itu hal yang sebenarnya bagus untuk kita terus lakukan ya. Jangan mau untuk ya sudah saya di sini saja, biarlah teman yang lain. Saya harap itu tidak terjadi pada kita di sini. Jadi saya berharap untuk guru-guru di sini tetap semangat, tetap tadi bergerak untuk memunculkan kreativitas ataupun ide-ide yang bisa bermanfaat bagi anak-anak kita khususnya. Jadi kemarin KKG Bahasa Lampung itu melihat apa sih budaya yang ada di Waikanan khususnya. Meskipun banyak yang bersuku bukan Lampung, tapi saya rasa mereka juga ikut berpartisipasi, bukan melihat sukunya apa, bukan melihat oh saya nggak bisa bahasa Lampung, tapi saya lihat anak-anak meskipun bukan dari suku Lampung, mereka tetap antusias dan mau belajar dan mengikuti perlombaan itu dengan baik. Hasil akhir itu menurut saya bukan sesuatu yang selalu kita nomor satukan ya,
tapi bagaimana anak-anak itu bisa berproses dan bisa menumbuhkan terus bakat dan minat yang mereka miliki. Oke, bisa masuk selanjutnya. Kepalan tangan. Ini saya sebenarnya di pendidikan guru penggerak ini juga baru kali ini. Sebelumnya mungkin biasa saja tentang kontrol diri. Kepalan tangan atau teori kontrol, kegiatan ini saya mau kita coba ya. Saya bacakan dulu narasinya sebentar, nanti bisa kita coba. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Vivi minta Bapak Ibu guru coba mengepalkan tangan, boleh kiri, boleh kanan. Saya mohon maaf karena saya pakai tangan kiri. Kepalkan tangan kita. Tadi bayangkan bahwa Anda memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan ini. Sudah terbayang Pak Sultan? Kira-kira apa ya yang ada di dalam kepalan tangan saya? Sudah terbayang? Terbayang ya Pak? Vivi nggak nanya apa itu. Tapi Pak Sultan malu untuk jawabnya. Apa yang terbayang? Lalu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Artinya tidak boleh ada seorang pun yang dapat membuka. Saya lanjutkan lagi. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Saya sebagai seorang yang B, saya mencoba membuka kepalan Bu Lia. Saya buka dengan sekuat tenaga. Tapi apa yang dilakukan Bu Lia? Bu Lia melakukan apa? Menahan. Mempertahankan. Meskipun saya berusaha sekuat tenaga saya buka nih kepalan Bu Lia ya. Tapi Bu Lia tidak mau membuka itu. Lalu teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia kepalan tangan Anda dibuka. Saya mencoba, Bu Lia, bukalah, aku kasih uang ya gitu. Tapi Bu Lia tetap kekeh, nggak mau gitu. Kepalan ini tetap harus dikepal sama Bu Lia. Karena ada hal yang begitu penting untuk kehidupan Bu Lia. Coba lakukan kegiatan cobalah di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 10 detik. Bu Lia mau coba buka kepalan punya Bu Dian mungkin. Coba dengan rayuan tadi menggelitik boleh. Gak bisa ya, artinya gak bisa sama Bu Dian. Oke, mungkin Bapak Ibu juga sudah mencoba. Tetap kita kekeh ya, kita kekeh dengan pendirian kita. Gak ada orang yang bisa membuka itu, karena ada tadi hal yang penting. Lalu akan saya tanyakan, apa yang terjadi? Siapa yang memiliki kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Ada yang mau memberikan jawabannya? Silakan. Silakan Bu Novi. Sepertinya yang memiliki kontrol untuk membuka dan menutup tangan adalah diri kita sendiri. Jadi nggak terbuka ya Bu, tetap tertutup. Baik, menurut Bu Novi itu tidak ada yang bisa membuka dan yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya, artinya mau seperti apa, langkah kita ke depan mau seperti apa, itu tidak bisa ditentukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Saya mau berjalan seperti ini, saya harus giat melakukannya, bukan karena ada paksaan ataupun bujukan dari orang lain, ya. Saya harap ini tetap bisa kita pertahankan. Psikiater dan pendidik menurut Dr. William dalam teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Ilusi, ini banyak sering terjadi ya. Ilusi seorang guru itu mengontrol murid. Maksudnya di sini
kamu harus gini nak, kamu nggak boleh seperti itu, harusnya kamu tuh gini. Itu yang sering terjadi bukan? Apakah iya? Saya sendiri pun sering, saya baru menyadari, oh ternyata tuh saya seperti ini. Ternyata saya sering mengontrol murid tanpa kita sadari ya. Mungkin dengan itu tuh kan kebaikan mereka, tapi itu ternyata sebenarnya tidak baik. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini saya tekankan yang di bagian 3 ini. Kamu itu salah nak, kamu itu seperti ini. Tapi kita itu sebenarnya tidak tahu apakah yang kita lakukan itu bisa membuat anak itu berubah. Malah terkadang anak-anak itu merasa jadi bersalah dan anak-anak itu tidak mau terbuka. Mereka menutup diri, jadi ya sudah, karena ibu gurunya kok sudah menyalahkan saya, tanpa kita harus melakukan tanya jawab dulu dengan anak-anak. Kamu seperti ini kenapa? Misalkan ada Andi yang datang terlambat, lalu kita tanya, kok kamu terlambat kok? Katanya, udah kamu lari atau ambil sampah. Itu sering terjadi, khususnya saya juga mungkin pernah melakukan itu. Ternyata itu tindakan yang kurang tepat kita lakukan. Jadi seharusnya anak itu kita tanya dulu, ada masalah apa? Mungkin di rumah tadi bangunnya mungkin kesiangan, atau bapaknya telat untuk mengantar. Itu bisa jadi faktor yang membuat Andi tadi datang terlambat. Ya, apakah ada cerita dari bapak ibu yang terjadi di kelasnya anaknya? Mungkin ada, tapi bisa kita lanjut nantilah ya. Oke, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa dan anak-anak sebagai anak-anak yang masih dengan karakternya yang suka dengan kebebasan, kesenangan, ya, dengan hal yang nggak mau terikat gitu. Tapi kita sebagai orang yang dewasa, kita memaksa mereka. Kita memaksa suruh, nak, kamu gini, nggak boleh gitu. Ini saya ibaratnya selalu terngiang dah kata-kata harus gini, harus gitu. Itu sesuatu yang sering dilakukan orang dewasa kepada anak-anak. Maksudnya orang dewasa, seorang guru pada muridnya. Jadi mungkin dengan teori kontrol ini pelan-pelan kita rubah. Kita bebenah diri, oh ya, saya harus seperti apa kepada anak-anak. Bukan untuk ibu bapak, tapi untuk saya juga, saya harus menerapkan ini kepada anak-anak. Semoga bukan hanya teori. Jadi kita bareng-bareng berjalan dan bebenah diri. Oke, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Pasti kita yakin bahwa kebutuhan setiap anak itu berbeda. Si A dengan si B tidak bisa kita samaratakan. Lalu semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang ketiga ini saya tekankan bahwa seringkali berbeda pendapat itu sering terjadi. Mungkin itu di keluarga, di sekolah, di sesama dengan teman-teman rekan sejawat. Saya maunya ini, saya maunya itu. Tapi pelan-pelan kita coba berubah. Menggunakan teori kontrol itu kita memahami pandangan orang lain, kita memahami pendapat orang lain, dan jangan memberi makan ego kita sendiri. Jangan memberi ruang kepada diri kita untuk harusnya pendapat saya yang benar, bukan dia. Itu pelan-pelan kita rubah, ya. Meskipun itu sulit, tapi saya rasa kalau memang kita tidak bergerak, kita tidak mencoba, tidak akan ada perubahan. Meskipun hanya 1%, saya rasa itu perubahan. Ya. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak berkelahi itu ada tujuan.
Saya yakin itu ada tujuan. Tujuannya apa? Ada yang mau jawab? Membela diri. Yang lain? Mempertahankan harga diri. Lalu bagi guru apa yang menjadi hal yang positif bagi guru? Ketika anak berantem itu tujuannya bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita para pendidik apa? Ada nggak? Melatih kesabaran. Bagaimana saya bilang tadi? Melatih kesabaran, ego, meredam ego, bukan hanya kepada teman sejawat, tetapi kepada anak didik kita. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang kita lakukan tadi, praktekan kepalan tangan, itu yang menjelaskan bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan paksaan dari luar. Oke, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir memang menang kalah, tetapi di teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Menangnya dalam hal yang positif, ya. Bisa kita lanjut ya? Oke, di sini saya berikan pertanyaan pemantik. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita, dan bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Sedikit sudah kita pelan-pelan bedah. Adakah yang ingin menjawab dari pertanyaan pemantik ini? Ada tidak? Penting nggak sih sebenarnya menciptakan suasana yang positif? Penting, saya rasa, dan ibu bapak pasti setuju. Sangat penting, karena banyak sekali dampak positif yang didapatkan dari tadi suasana yang positif. Mungkin kondisi sekolah yang nyaman, tidak gaduh, ya, anak-anak yang bisa belajar dengan suasana yang tentram, damai, dengan mereka bebas berekspresi. Saya rasa itu penting. Dan bagaimana kita menciptakan suasana itu? Memotivasi terlebih dulu kepada siapa? Diri kita sendiri. Bagaimana saya bisa mengajari anak kalau diri saya sendiri tidak termotivasi untuk melakukan hal yang berbeda dan bisa berdampak positif pada anak? Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran berpihak kepada murid? Apakah ada hubungannya? Sangat ada, ya, sangat saling berhubungan, dan saya rasa itu tidak terpisahkan, ya. Mereka saling berhubungan. Kalau suasananya nyaman, pasti pembelajaran itu juga berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya perubahan paradigma baru. Bagaimana suasana sekolahnya? Bagaimana sikap guru-gurunya? Lalu bagaimana tutur kata guru? Bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya? Bagaimana sikap murid-muridnya kepada gurunya? Bagaimana mereka saling berinteraksi? Lalu terhadap Anda, khususnya guru, sebagai pimpinan sekolah terhadap guru-guru yang lain. Apakah ada yang ingin bercerita atau sedikit ya sharinglah ke kita? Bagaimana sih suasana sekolah kita? Bagaimana sikap anak-anak kepada guru dan sebaliknya? Apakah ada yang ingin menyampaikannya? Gak apa-apa, jangan takut untuk berbicara. Kita sama-sama belajar. Ada siapa Bu Ajeng? Monggo. Suasana sekolah sudah nyaman. Sikap gurunya juga kita saling menghargai, saling kerjasama. Bila ada hal yang memang kita perlu lakukan, contohnya program saat ini, tutur katanya sopan. Guru bersikap kepada murid-murid juga sopan. Sikap murid-muridnya juga anak-anak masih bisa diajak untuk bertutur kata yang baik, jadi anak-anak pun bisa bertutur kata dan bersikap yang sopan. Bagaimanapun pimpinan sekolahnya pun terhadap guru-gurunya juga bisa mengerti apa yang dimau oleh bapak dan ibu. Oke, baik.
Kita kasih tepuk tangan dong buat Bu Ajeng. Oke, terima kasih Bu Ajeng. Tadi disampaikan Bu Ajeng, artinya sudah baik di sekolah ini, tapi perlu kita tingkatkan ya. Bukan itu menurun, harus kita lebih tingkatkan. Karena mempertahankan hal yang baik itu menurut saya lebih susah ya daripada harus mencobanya. Ya, artinya saya rasa pasti Bapak Ibu guru mau untuk bekerja sama agar tadi suasana yang sudah nyaman itu tetap berlangsung dan mungkin lebih ditingkatkan lagi. Ya, selanjutnya oke. Perubahan paradigma baru ini yang menjadi pedoman kita bahwa standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang saya bilang tadi, kita menghamba kepada murid, bukan menghamba menuhan-nuhankan atau sangat tunduk kepada murid, tapi kita pelan-pelan ikut jalan mereka tapi tidak keluar jalur. Ya, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini yang harus kita lihat. Oh iya, cara kita apakah sudah seperti ini? Kalau memang belum, yuk kita belajar. Yuk kita pelan-pelan rubah itu. Meskipun ya tadi Vivi bilang berat pasti itu ada, tantangan itu pasti ada. Tapi kalau kita tidak mencoba, siapa yang akan mencoba merubahnya? Setuju? Setuju? Lemes kayaknya. Oke, selanjutnya perubahan paradigma baru. Salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri anak-anak sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Ya, itu tugas yang mungkin ya nggak harus kita keluar-keluarkan, pasti kita sudah paham. Yang kedua, mengasuh disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pendekatan yang mengajarkan bagaimana cara anak untuk mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilah tindakan yang berasal dari motivasi intrinsik yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Disiplin positif ini kata-katanya kok berat, tapi menurut saya memang ya berat. Karena apa tadi? Memotivasi diri anak itu bukan dari luar, sama dengan yang kita harapkan tadi. Pegangan kita atau kepalan kita tadi itu tidak terpengaruh dari luar. Jadi bagaimana cara kita memotivasi anak, tapi harus dari diri mereka juga tergerak. Bukan karena paksaan, Pak Thohir, Yona belajar pokoknya biar nilai kita bagus di kelas 6 ini. Bukan, tapi bagaimana kita menyadarkan anak lebih menyadari bahwa diri mereka sendiri yang harus merubahnya. Saya kalau mau punya hasil yang baik, saya harus seperti apa? Itu yang harus kita pelan-pelan coba gerakan kepada anak. Lalu selanjutnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu yang mengatakan bahwa adalah Dr. William ya, bukan Vivi yang mengatakan. Tapi Dr. William mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti tadi, anak pun kalau berkelahi itu bukan tanpa tujuan, tapi pasti ada makna atau pelajaran yang kita dapatkan ya. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Lalu yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa tadi? 6? Ada berapa? 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, berpikir. 6? 7? Bu Ajeng mulai bingung dia. Padahal kurikulum merdeka itu Bu Ajeng. Bernalar kritis, kebinaan global, bergotong royong, kreatif dan berkreatif ya. 6 Bu Ajeng. Yeah. Jangan salah ya, tahun satunya mungkin semangat tadi. Bu Ajeng biar lebih semangat lagi. 4, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita, orang dewasa, anak-anak itu juga memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama itu tentang bertahan hidup. Siapa yang gak mau bertahan hidup? Gak ada. Kita bangun pagi, kita punya tujuan. Saya mau ini, saya mau itu. Saya terima kasih pada Tuhan bahwa saya bisa bernafas dengan leluasa dan bisa menjalankan aktivitas. Itu sudah maksud dari bertahan hidup. Makan, tempat tinggal, pakaian. Itu yang kita apa? Cari. Ya, yang kita cari. Kita bisa memenuhi makan, tempat tinggal kita, lalu pakaian. Itu tentang bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Harga diri, memimpin, berprestasi. Penguasaan bukan semata-mata harus menguasai setiap orang yang ada di sekitar kita. Bu Anggun, saya maunya kamu gitu. Itu bukan. Tapi bagaimana, pertama-tama itu bagaimana kita dapat menguasai diri kita sendiri. Harga diri kita, cara memimpin diri kita bagaimana, dan prestasi apa. Enggak muluk-muluk harus berprestasi guru ini, guru itu. Setidaknya kita mencoba, meskipun hasilnya itu prestasi atau enggak, tapi menurut saya itu sudah suatu prestasi yang ada dalam diri kita. Hasilnya itu bukan tujuan utama, tapi bagaimana proses dan pembelajaran yang kita bisa maknai. Lalu yang ketiga, kesenangan, bermain, humor, tertawa. Itu ketiga itu dasar kebutuhan yang saya rasa setiap manusia itu mau miliki. Kesenangan, orang pasti nggak mau untuk bersusah-susah. Ya meskipun di dalam kehidupan nyatanya ya banyak sekali. Banyak gak Bu Anggun ketawa. Banyak gak Bu Anggun kesusahannya? Banyak. Saya tahu Bu Anggun tetap semangat menyemangati Bu Anggun, padahal saya juga butuh semangat. Tapi kita saling menyemangati ya. Kesenangan, jangan artinya kita juga lupa kita maunya senang-senang terus. Pasti di dalam kehidupan ada kesedihan atau kegagalan, itu pasti ada. Tapi ini yang mungkin memang harus kita penuhi ya. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan, kenapa Vivi di situ ada gambarnya gembok? Karena artinya ya kita bisa keluar dari cengkaman atau dari tekanan untuk apa? Memiliki sebuah pilihan. Pilihan kita, pilihannya Bu Lis hari ini apa Bu Lis? Menjadi seorang guru, apakah itu sebuah pilihan buat Bu Lis? Awalnya tadinya memang suatu pilihan yang terpaksa, iya. Tapi setelah dijalani ternyata nyaman. Jadi mungkin itu suatu hak kita untuk memiliki kebebasan memilih suatu pilihan buat kita sendiri, dan itu sudah kita coba. Tepuk tangan dong Bu Lis. Oke, tadi Bu Lis mungkin hampir sama dengan saya. Saya menjadi seorang guru itu juga bukan pilihan awal saya, tapi sudah terjerumus dan mau gimana lagi. Akhirnya ya ternyata kita bisa menikmati meskipun ya sering nangis, sering ngeluh. Itu hal yang wajar. Karena kita bisa apa? Mencoba hal yang baru. Yang tadinya kita tidak tahu kita mau seperti apa, tapi ternyata oh iya, sebagai seorang guru SD ternyata banyak sekali. Meskipun saya belum merasakan menjadi seorang ibu, tapi di sekolah saya bisa merasakan jadi seorang ibu itu seperti apa. Ya, dicoba dulu di sekolah ya. Yang terakhir adalah kasih sayang.
kasih sayang itu rasa kita diterima. Di sekolah ini saya yakin ya, saya diterima oleh ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, murid. Saya di sini baru kurang lebih mau 2 tahun, tapi saya berterima kasih sudah diterima. Makanya saya bisa berdiri di sini, saya bisa melakukan diseminasi di sekolah ini. Saya harap saya bisa mendapatkan rasa kasih sayang itu dari bapak ibu guru sebagai kekeluargaan, rasa kekeluargaan. Jadi anggaplah saya sebagai anak, anggaplah saya sebagai adik, anggaplah saya sebagai bisa teman untuk bercerita juga, monggo ya. Jadi tadi dipedulikan, sama halnya dengan anak-anak, mereka ingin diterima, khususnya oleh wali kelasnya. Mungkin dengan segala kekurangan mereka, ya kita juga sama-sama punya kekurangan, tapi mereka juga ingin diterima, ingin didengarkan, ingin dipedulikan. Lalu mereka mungkin ingin diarahkan oleh Bapak Ibu guru. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa kita tidak penuhi. Mungkin kalau tidak salah satunya tidak kita penuhi, kita juga rasanya ada yang kurang. Kita tetap satu tadi, kita manusia. Yang selanjutnya 5 motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang memotivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, menjadi diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang dipercayai. Sangat menarik tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah ini motivasi perilaku manusia dari dalam diri atau dari luar? Saya bertanya kepada Bu Yakti, apakah itu dari dalam diri kita atau itu ada masukan dari luar, tekanan dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu ada aspek dari luar yang mungkin dialami kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh di sekolah aja pasti ada ketidaknyamanan. Kalau hukuman mungkin kita tidak ada ya, tapi mungkin rasa tidak nyaman itu ya manusiawi, dan refleks kita sebagai manusia pasti menghindari dong. Gak mungkin udah tahu gak nyaman kita ke situ aja. Nah seperti itu. Terima kasih Bu Yakti. Kasih hapus dong buat Bu Yakti. Oke, benar apa yang dikatakan Bu Yakti bahwa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu ada faktor dari luar, bukan dari diri kita. Karena ya nggak mungkin kalau nggak ada dari luar kita nggak rasa nggak nyaman. Masa kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri? Ya mungkin ada hal yang tidak kita rasa itu kurang tepat dan kita menyadari. Tapi lebih banyak itu ada faktor dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Sudah jelas orang lain, berarti dari luar. Yang ketiga, menjadi diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang dipercaya. Apakah itu dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Karena tadi menghargai, menjadi diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang kita percaya. Jadi yang 2 itu dari luar, yang ketiga itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Oke, selanjutnya dihukum atau oleh penghargaan. Ada kalimat dari Al-Fiqon yang menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kata Al-Fiqon, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya penghargaan itu adalah tadi dijanjikan oleh hadiah. Menurut saya juga pasti pernah melakukannya. Besok kalau kamu jadi juara kelas, ibu ada hadiah. Jadi itu ada motivasi dari diri anak. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini memiliki anak di rumah. Apakah ada yang ingin bercerita? Kalau misalkan dia naik kelas, ibu nanti belikan sepeda. Nah, kalau kamu juara 1, ibu nanti ajak ke pasar malam. Ada nggak yang mau bercerita?
Ya, siapa yang mau bercerita? Kalau Bu Juna belum lah kayaknya. Tapi mungkin dia menjanjikan hadiah kepada anak murid, boleh cerita Bu Juna. Oke. Saya pernah menjanjikan kepada anak yang ikut lomba kemarin, yang ikut lomba festival belas bahasa ibu. Saya akan menjanjikan kepada mereka bahwa mereka di tingkat provinsi mereka akan mendapatkan fasilitas yang cukup dan berada di hotel yang paling bagus di Lampung. Saya menjanjikan itu kepada mereka. Tetapi di saat saya menjanjikan itu, saya tidak berpikir bahwa apakah itu akan mereka raih atau tidak. Saya sudah menjanjikan itu kepada mereka. Oke, tepuk tangan buat Bu Juna. Oke, itu saya yakin saya juga belum pernah melakukannya. Tanpa kita sadari ternyata itu sebuah hal yang kurang tepat kita lakukan. Artinya, anak melakukan hal tersebut bukan karena dirinya sendiri, tetapi ada hal yang membuat mereka harus melakukan itu. Meskipun tadi iming-imingnya adalah hadiah, hotel, itu kadang bisa membuat hal yang positif, tetapi juga kadang bisa membuat itu menjadi hal yang negatif. Tergantung bagaimana anak itu bisa mengolahnya. Bagaimana anak itu, oh aku harus gini, karena kata Bu Juna itu aku bakal dapat hadiah, aku bakal dapat fasilitas yang baik di hotel yang paling bagus di Lampung, ya. Itu kalau anak yang tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik. Tetapi kalau anak yang bisa mengontrol dirinya dengan baik, dia akan menjadi penghargaan itu atau hadiah itu menjadi acuan bagi dirinya sendiri. Ya, dia harus berbuat seperti ini, ya mungkin nanti saya dapat hadiah. Karena apa? Yang saya lakukan memang benar. Bukan karena tadi iming-iming, ya. Selanjutnya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, tadi siapa yang mendorong? Dari kasusnya Bu Juna saya tanya, siapa yang mendorong? Bu Juna. Apa dampaknya? Dampaknya tadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Ya. Lalu dorongan itu dari luar dan faktor ketergantungannya pasti dia akan berpikir, kalau besok saya ada kegiatan itu lagi, pasti ada hadiah lagi nih. Jadi aku ikutlah, gitu. Ya. Bukan karena dari dirinya, tapi karena ada tadi, ya. Faktor ketergantungan dan tadi diiming-imingi dengan penghargaan atau hadiah. Saya harap pengaruh ini akan berjangka pendek dan jangka panjang. Saya kembali lagi, anak-anak itu bisa tidak mengontrol dirinya. Kalau memang dia bisa, oh ternyata ini salah, saya harus ngekat, saya harus memberikan kebiasaan ini. Tapi kalau tidak, dia juga akan melanjutkannya. Oke? Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Menghukum bagi dirinya sendiri, bukan bagi yang membujuk ya, tapi bagi dirinya sendiri. Saya harap kita kurangi hal-hal yang seperti ini, meskipun ya tadi selalu Bivi bilang bahwa itu susah dan itu pasti banyak sekali tantangannya, tapi pelan-pelan kita merubahnya. Ya, bukan arti nggak bisa. Semua itu bukan tidak bisa kalau memang belum dicoba. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan kepada orang lain, perlu diingat beberapa hal. Ada 5, yaitu beri dukungan secara khusus, beri dukungan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, artinya bukan kepada satu saja melulu tentang kepada anak yang pintar atau memiliki prestasi, tapi kita harus memberikan pengakuan juga kepada yang anak kurang motivasi untuk belajar dan mencapai hasil yang baik. Beri pengakuan secara konsisten, artinya selalu kita lakukan, continue ya.
fokus pada proses, bukan hasil. Pelan-pelan kita menikmati proses itu, ya meskipun kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa pada anak, tapi bisa kita lihat kalau anak jebolan dari Setia Negara itu seperti apa. Apakah banyak prestasi, apakah tutur sapanya baik, kepada gurunya masih ingat, dan ketemu di jalan masih salim ataupun menegur. Itu mungkin nanti bisa kita rasakan, pelan-pelan kita rasakan. Tapi kita harus fokus pada proses, bukan hasil. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh apresiasi. Ya, nilai kebajikannya rasa empati yang besar. Lalu situasinya itu saat menolong murid. Pembukanya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pada saat ini, pada desiminasi ini, saya menghargai kepedulian Bapak Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini salah satu apresiasi dari saya ya. Bukan hanya contoh, tapi saya mungkin akan menerapkannya. Mungkin dengan ucapan terima kasih pun tidak cukup, tapi tetap saya ucapkan. Terserah kalau Bapak Ibu tidak mau mendengar, udah bosen sih kamu bilang makasih, gak apa-apa. Tapi ini apa? Pelan-pelan kita gunakan atau kita terapkan di diri kita sendiri dulu. Ucapkan terima kasih, tolong, dan maaf. Itu yang harus saya juga terapkan dalam diri saya, khususnya ya mungkin untuk kita semua. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Pelan-pelan kita terapkan ini kepada anak, meskipun mungkin si Iwan itu kalau di kelas bandel, tapi ternyata dia rajin mengutin sampah. Seharusnya yang saya lakukan, saya juga harus berterima kasih kepada Iwan, karena dia apa? Menjaga kebersihan kelas saya. Ya, contoh kecil saya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu demonstrasi yang saya coba kemarin praktekkan ketika ada anak memiliki masalah. Langkah apa yang saya lakukan? Apakah saya langsung marah-marah? Apakah saya langsung menghakimi dia? Tapi ternyata kita harus menanyakan dulu, apa sih yang membuat dia melakukan hal itu? Apa sih yang harus mereka lakukan dari kesalahan mereka? Tidak serta-merta kita menghakimi mereka dengan marah-marah, dengan kamu salah nak, kamu harus gini nak. Enggak, tapi kita harus membimbing mereka agar mereka menyadari kesalahan mereka sendiri. Bukan karena kita yang mengetahui kesalahan mereka, tapi lebih mereka menyadari kalau mereka salah dan mereka harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu dengan cara seperti apa. Jadi mereka yang menemukan sendiri, tapi harus kita bimbing ya. Itu yang namanya restitusi. Tindakan guru, saya ingin mau minta pendapat, kita sama-sama mencoba ini, apakah itu suatu hukuman atau konsekuensi. Ini ada kasus tindakan guru. Mungkin ini juga sering kita lakukan atau kita terapkan kepada anak. Mungkin ya, saya sekali adalah sepertinya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan saya tidak akan terlambat lagi karena akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, datang ke sekolah maksudnya. Apakah ini suatu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang setuju hukuman angkat tangannya. Konsekuensi siapa?
Bu Novi. Oke. Yang kedua, nanti kita buktikan sama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang angkat tangan hukuman, yang hukuman angkat tangan, kembalikan sampean. Oke. Boleh turun. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Mungkin ini masa Covid ya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Selanjutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini hukuman Pak Sultan? Hukuman. Oke, kita buktikan bersama-sama ya. Oke, selanjutnya. Ternyata yang hukuman nomor 1 sampai 3 dan nomor 6, selebihnya adakah konsekuensi? Karena apa? Hukuman dia mencatat 100 kali. Apakah itu sudah menanyakan anak itu setuju atau tidak? Ya. Itu kan hukuman itu apa? Dari diri kita, bukan kita memenuhi kemauan mereka. Kalau konsekuensi adalah mereka sudah tahu apa hasil yang mereka terima setelah melakukan kesalahan, ya. Jadi ternyata konsekuensi itu dan hukuman sangat berbeda. Bedanya dari pihak guru tanpa mau tahu dari anak apa maunya anak, dan kalau konsekuensi mereka sudah tahu apa yang harus mereka terima. Ya, bisa kita pahami ya. Ini pelan-pelan kita coba. Jangan sekali-kali kita memberikan hukuman kepada anak. Lebih kita tekankan konsekuensi karena mereka sudah tahu apa yang mereka akan lakukan. Oke, 6 itu posisi kontrol guru. Ada 5 menurut Diani Gosen. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Manajer di sini bukan manajer kantor ya, tapi bagaimana kita menguasai atau mengontrol diri kita sendiri, memanage. Yang pertama penghukum. Apakah kita sudah pernah menjadi berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum? Saya pernah. Pernah ya Bu? Oke. Yang kedua, membuat rasa bersalah kepada anak, kepada teman sejawat, mungkin kepada orang tua di rumah. Saya yakin kita juga pernah. Lalu yang ketiga, ada teman. Ya, sekarang ini bilang, ya anggaplah Vivi teman, itu kita memosisikan diri kita, bukan artinya mau ngelunjak, tapi bagaimana kita bisa bertukar sapa dengan secara santai, yang membedakan kamu lebih senior, kamu junior, itu enggak. Yang keempat, yaitu pemantau. Yang kelima, manajer. Apa sih dari 5 posisi kontrol ini? Ternyata ini. Guru berbuat sebagai penghukum ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya, terus saya kecewa, ibu kecewa loh nak sama kamu. Ternyata itu apa? Sebuah kata yang menjelaskan bahwa kita itu membuat orang merasa bersalah. Meskipun kadang ya niat kita nggak seperti itu, tapi ternyata mereka yang kita ajak ngomong tadi, ibu merasa kecewa nak sama kamu. Kita tahu, oh ternyata si Iwan itu kalau sering telat itu karena ini. Ternyata kondisi di rumahnya seperti ini. Itu yang saya yakin sih pasti seorang guru seharusnya bisa memposisikan dirinya sebagai teman kepada murid. Bukan artinya kita juga mau mereka ngelunjak kepada kita, enggak. Tapi lebih mengarahnya kepada agar kita tahu apa sebenarnya kondisi mereka.
Yang ketiga, pemantau, menghitung atau mengukur. Oh, ternyata setelah saya melakukan ini, si Iwan ada perubahan. Itu kita pantau terus perkembangan anak. Saya yakin wali kelas maupun guru mata pelajaran sudah melakukan itu. Mengukur nilai, mengukur karakter mereka, itu sudah menjadi tugas kita ya. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya di dalam 5 posisi kontrol ini seharusnya yang lebih harus dominan, kita itu harus menjadi seorang manajer. Bagaimana kita bisa memanage diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memanage kelas kita, gimana proses pembelajarannya, bagaimana kondisi anaknya, bagaimana hasil belajarnya, lebih ditekankan pada posisi manajer. Pelan-pelan kita ubah, dan lagi-lagi saya bilang bebenah diri mengenai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ya meskipun kita kadang maaf saya hilaf, maaf kata-kata saya itu manusiawi. Saya yakin manusia itu sering berbuat salah. Tapi bagaimana itu bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran ke depannya. Lalu yang terakhir ada pernyataan-pernyataan. Kalau tadi sudah dijelaskan sedikit tentang posisi kontrol seorang guru, dari pernyataan ini kita coba kita koreksi lagi. Apakah dari pernyataan ini posisi seorang guru itu sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya minta Pak Sultan lah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrolnya sebagai apa guru itu? Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ya. Oke, dengan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya ketika saya kecewa loh sama Pak Sultan. Pak Sultan itu merasa, duh kok Vivi ngomong gitu ya. Apa yang saya lakukan ini emang benar-benar salah ya. Jadi kayak Pak Sultan tuh ngerasa dirinya itu bersalah dengan perkataan Bu Vivi tadi. Oke, terima kasih Pak Sultan. Tepuk tangan dong buat Pak Sultan. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya Pak Thohir ya. Oke, terima kasih Pak Thohir. Ayolah lakukan ini demi ibu dan bapak. Sebagai teman. Oke, baik. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa posisinya? Pemantau. Oke, kata Bu Anggun sebagai pemantau. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, kita buka bersama-sama. Oke, ternyata pernyataan yang pertama dia membuat orang merasa bersalah. Yang kedua penghukum karena dia penjelasannya tidak pernah ya. Artinya kok seolah-olah gitu ya, selalu menyalahkan. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau ya. Pemantau tadi dia kan mengukur ya, mengukur hasilnya. Apakah kamu mau nggak jadi punya stiker bintang hari ini? Jadi dia mau mengukur gimana proses pembelajarannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer tadi dengan pertanyaan-pertanyaan. Jangan langsung kita menghakimi kamu salah, kamu nggak benar. Yang kamu lakukan itu kurang tepat, itu jangan. Tapi apa sih nak masalahnya? Karena apa kamu datang terlambat? Apa yang membuat kamu itu kok nggak bisa terbuka dengan ibu? Itu nggak masalah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita ajukan kepada anak. Jangan langsung menghakimi anak. Tadi yang terakhir adalah penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah posisi kontrol seorang guru dalam penghukum. Kita kurangi ya. Saya mau kita sama-sama menonjolkan sebagai posisi manajer, pemantau dan teman. Yang dua posisi itu pelan-pelan kita kurangi. Apakah bersedia? Oke, ini saya bilang tadi. Dari kelima posisi kontrol itu, saya harap ini yang paling menonjol. Karena bagaimana kita bisa memanage diri kita, bagaimana kita bisa memanage kelas kita, lebih luasnya lagi kita bisa memanage sekolah kita. Jadi dampak positif apa dari tindakan kita itu?
Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru menggunakan metode segitiga restitusi sehingga diharapkan terwujud identitas positif pada diri murid. Ini yang menjadi tujuan dari posisi kontrol seorang manajer, ya. Apalagi hasil akhirnya pasti tentang murid. Bagaimana murid itu bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini mungkin tadi di awal sudah kita buat keyakinan kelas. Ternyata di akhir ini ada materinya. Keyakinan kelas atau sekolah itu mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apakah ada yang mau jawab terlebih dahulu? Kenapa? Tadi sudah sedikit Vivi singgung di awal. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan saja? Iya, Bu Novi, silakan Bu Novi. Peraturan itu sudah ditetapkan dari sekolah. Dimana peraturan itu bisa berlaku di kelas tersebut. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan dalam satu kelas. Jadi tidak bisa mereka harus konsisten, konsekuen dengan apa yang sudah mereka putuskan ini. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bu Novi. Puji Tuhan, artinya saya tidak sia-sia berada di sini. Sudah nyambung Bu Novi, ya. Bapak Ibu yang lain saya harap juga seperti itu. Yakin pasti sudah paham. Artinya tadi benar yang dikatakan Bu Novi, kalau keyakinan kelas itu harus bisa kita pertanggungjawabkan karena memang dari diri kita sendiri. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan, jadi ya mungkin saja mereka bisa melanggar, ya. Tapi kalau keyakinan, kalau mereka melanggar, kok saya malu ya? Tadi saya nulis harus santai, nyaman, diskusinya berjalan lancar, tapi kok saya gaduh? Mungkin itu jadi pertimbangan bagi diri kita sendiri kalau mau melakukan hal yang melenceng, ya. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini jawaban dari yang saya pikirkan, ya. Kalau Bu Novi tadi opininya tadi seperti itu, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Guru dan murid membuat kesepakatan mengenai keyakinan kelas yang berisikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan harus diterapkan. Sama, ya. Jadi kita sudah satu visi, satu opini. Oke. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Menurut saya tadi abstrak, seru, ya kan? Kalau di peraturan kayaknya harus bahasanya lebih formal lagi, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, tidak ada yang dalam bentuk negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami dan dari semua warga kelas. Kayak tadi, singkat, padat, seru, nyaman, yang tidak terlalu muluk-muluk bahasanya, ya. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Apakah yang kita lakukan pada hari ini sudah memenuhi keyakinan kelas ini? Tadi, apakah tadi Vivi minta membuat keyakinan kelas itu menurut Vivi sendiri atau pendapat teman-teman? Artinya kita sudah melakukan kegiatan curah pendapat. Saya ingin Bu Novi berpendapat tadi, ternyata harus seru, nyaman, harus berjalan dengan lancar dan kondusif. Itu artinya tadi kita mendengarkan pendapat-pendapat dari rekan sejawat. Kalau di dalam kelas kita mendengarkan pendapat-pendapat dari siswa. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya jangan terus itu yang dilakukan atau yang diterapkan, mungkin ada hal-hal yang baru yang harus kita kembangkan lagi. Oke. Ada lagi pertanyaan seperti tadi, saya mau peraturan dan keyakinan kelas ini. Selalu kembalikan buku
Keyakinan kelas apa, nilai apa yang dimunculkan dalam diri anak? Kalau kita membuat peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, baik, tanggung jawab anak ya. Terhadap apa? Buku yang mereka pinjam atau mereka baca. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang dimunculkan? Menghormati orang lain. Terima kasih Budian. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin bisa juga menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Oke, dilarang dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa yang dimunculkan? Keselamatan. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan bagi dirinya sendiri ya. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar. Oke. Yang terakhir, jangan berlari. Gunakan masker ini dalam COVID ya, nggak usah kita abaikan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan juga. Coba kita buktikan. Oke, tanggung jawab, menghormati orang lain atau berkomitmen tadi dalam dirinya sendiri. Keselamatan, menghargai orang lain, kesehatan, bersabar, bisa juga keselamatan dan keamanan. Ternyata sudah baik. Kita kasih aplaus dong buat diri kita. Nyambung. Oke, yang terakhir, yang ke-8. Saya yakin lama banget sih PI ya. Lebih kayaknya ini 1 jam. Tapi tidak apa-apa. Artinya apa ya? Meskipun ilmu itu kita dapatkannya entah dari siapa. Saya ini menjadi tolak ukur saya. Siapa yang memberikan materi, siapa yang berpendapat, itu jangan selalu dilihat. Ya, tapi apa yang disampaikan dan apa yang diberikan itu berguna tidak bagi kita. Jadi yang ke-8 ini adalah segitiga restitusi. Saat guru di posisi manajer, guru akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sudah saya singgung tadi, artinya kita membimbing, menuntun, mencari tahu apa sih yang menyebabkan anak itu berbuat seperti itu. Bukan langsung menghakimi, tapi dicari tahu dulu latar belakangnya kenapa. Sehingga mereka bisa bercerita dengan leluasa dan mereka juga bisa menghasilkan apa? Iya, menghasilkan ini sendiri. Permasalahan mereka itu mereka bisa selesaikan sendiri, tapi harus tetap kita bimbing. Oke, ini yang ada tiga tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika anak menghadapi masalah, kita melakukan menstabilkan identitasnya dulu. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi nggak apa-apa kita bilang ke anak, nggak apa-apa anak, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tapi ada hal baik yang bisa kita pelajari dari kesalahan tersebut, ya. Itu ciri-ciri dari menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi pertama kita nggak boleh langsung mengejudge anak itu, kamu yang salah, kamu yang enggak, kamu yang berbuat ini, kamu yang enggak. Itu nggak boleh kita lakukan. Jadi prinsip ini harus kita lakukan di tahapan yang kedua. Prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, maka guru perlu bersikap proaktif untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Tadi ditanya dulu, kamu tahu nggak kamu melakukan ini ke sebuah kesalahan? Kamu tahu nggak dengan datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas kita? Bahasa-bahasa yang positif yang harus kita gunakan atau harus kita terapkan kepada anak dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi, guru memberikan pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsiknya sehingga murid
akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dengan kita tanya, pasti mereka akan tanya, Bulis, tadi Bulis gini salah nggak sih Bulis? Tanpa kita ini ya, mungkin Bulis akan cerita sendiri. Oh iya, aku salah Vi gitu. Jadi kita kayak posisinya sebagai teman mencari tahu dulu kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Jangan langsung mendoktrin atau ngejudge anak itu berbuat salah. Oke, yang ketiga sudah. Itu sedikit dari saya yang bisa saya bagikan selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan ke-9 tentang budaya positif. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi bukan menjadi momok atau bukan jadi beban untuk kita. Aduh Vi berat banget ngelakuinnya. Tapi saya rasa itu menjadi ilmu atau bahan refleksi bagi kita untuk membenahi diri. Seharusnya kedepannya saya seperti apa. Pelan-pelan saya juga tidak menggurui Bapak Ibu salah loh Bu, yang benar ini Vivi, enggak. Tapi saya mau kita jalan bersama, malah menikmati proses ini bersama-sama. Kalau memang tidak tahu ya saling tanya, jangan malu. Kalau Vivi juga salah mohon ditegur, mohon diperbaiki. Vi kamu salah, harusnya gini, nggak apa-apa. Jadi tadi komunikasi kita harus lebih aktif lagi. Ya, ini salam guru penggeraknya, semoga kita tergerak. Saya harap dari kegiatan ini hati kita sudah mulai sedikit tergerak. Meskipun 1%, saya berharap hati kita sudah tergerak. Dan langkah yang keduanya kita bergerak. Saya nggak mau ngajak-ngajak, yuk ikut yuk, enggak. Karena saya juga ngerasakan bebannya banyak. Tapi semoga kemauan itu muncul dari diri Bapak Ibu sendiri, bukan karena paksaan. Karena saya yakin kalau memang paksaan itu kita akan berat melakukannya. Meskipun ya hambatan, rintangan itu pasti ada. Tapi kalau mungkin sudah ada dari diri kita, aku mau ikut loh. Oh, saya tahu saya harus berbuat apa. Yang harus bertanggung jawab ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Lalu setelah bergerak tadi, saya mau kita menggerakkan. Meskipun satu orang yang kita rangkul, entah itu teman kita atau murid kita yang kita rangkul itu tadi, itu sudah suatu proses perubahan. Saya harap ini bisa kita sama-sama terapkan di kelas kita masing-masing. Gak apa-apa kalau masih banyak yang belum paham, kita saling tanya, saling tukar pendapat, itu saya lebih suka. Terima kasih untuk waktunya. Tapi yang terakhir mungkin saya akan minta, apakah ada pertanyaan atau umpan balik dari kegiatan ini, mungkin bagi Vivi ataupun dari materi ataupun proses hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan atau memberikan umpan baliknya. Ya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini kami sangat berterima kasih karena sangat bermanfaat sekali buat kami sebagai seorang guru pendidik. Karena selama ini yang banyak kita lakukan itu masih kurang. Ternyata semua banyak dari hasil dan materi yang sudah disampaikan. Untuk dengan adanya materi ini kita mengerti dan memahami sikap apa yang kita akan ambil sebagai seorang pendidik yang nantinya akan membuat dampak pada murid kita sendiri. Dan kemudian untuk kedepannya, insya Allah dengan adanya materi ini kita akan menerapkannya kepada murid sehingga menjadikan suatu kunci keberhasilan di bidang akademik, emosional, sosial untuk siswa kita, agar terwujudnya keadaan yang lebih baik lagi ke depan untuk sekolah kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Bibi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan dong buat Bu Lis. Terima kasih Bu Lis umpan baliknya dari untuk saya. Apakah ada lagi? Mungkin Bu Yanti. Baik, yang pertama terima kasih Bu Bibi.
berharganya buat kami semua. Ternyata setelah kita mengikuti kegiatan ini, begitu banyak ilmu yang mungkin sebenarnya selama ini kita sudah sedikit-sedikit tahu, membaca, mendengar, tetapi mungkin kita masih belum menerapkannya dengan bagaimana semestinya. Dengan kegiatan ini harapan saya ke depan, khususnya diri saya sendiri dan semoga kawan-kawan semua juga bisa semakin tergerak. Mari kita berbenah diri bersama untuk proses pembelajaran anak-anak kita itu banyak hal-hal yang harus kita akui, kita harus mengakui banyak hal yang harus kita perbaiki. Kita tinggalkan cara-cara lama, cara-cara kuno yang sudah tidak bisa kita terapkan di zaman sekarang ini. Begitu pesatnya ilmu berkembang, kemudian begitu kompleksnya keadaan, situasi, kondisi, begitu banyak juga hambatan dari baik dari diri kita maupun dari luar, seperti yang sudah kita bahas bersama tadi. Mudah-mudahan ke depan kita semakin sadar untuk mari kita sama-sama berbenah, memperbaiki diri, menambah ilmu kita. Meskipun ya jujur saya akui, saya melihat Vivi yang capek, melihat dia yang begitu banyak tugas, saya itu capek, padahal saya nggak ngapain, saya hanya support aja. Paling dia mau ini gimana, saya cuma masih bisa support aja ya. Dukungan moral untuk dia supaya dia tetap kuat, tangguh. Membayangkan saya yang akan menjalani itu, banyak kita ini manusiawi membela diri ya mas. Saya sibuk, saya punya beban ini, punya beban itu, ini dan itu, yang nggak ada habisnya. Mari dengan kegiatan hari ini, mulai detik ini kita merubah cara berpikir kita, merubah gaya hidup kita yang selama ini hanya ini. Kita cari praktisnya aja deh. Semua akan berlalu. Itu saya akui, diri saya juga seperti itu. Tapi mudah-mudahan berawal dari hari ini, setelah kita bersama-sama mendengar apa yang sudah Bu Vivi dapatkan, yang sudah dibagikan kepada kita hari ini, semoga akan mengubah pandangan kita, mengubah kita untuk mau bergerak nantinya akan bergerak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama maju untuk pribadi dan sekolah. Terima kasih. Oke. Wah, lega saya. Bapak Ibu gurunya sudah bisa meluapkan lah bahasanya. Saya selama ini jarang merefleksikan diri. Maksudnya cara pembelajaran saya gimana? Ternyata sedikit cerita, ketika wawancara waktu seleksi ditanya bagaimana cara ibu merefleksikan diri, entah itu proses pembelajaran, entah itu gaya mengajar, entah itu dari hasilnya seperti apa. Ternyata itu kita harus mirror gitu, harus ngaca. Handphone itu bukan maksudnya kita itu sering apa-apa harus aktif di sosmed, tapi enggak. Ternyata dari situ cara gaya mengajar saya itu kurang di sini. Tapi itu saya juga masih belum terlalu pede. Saya bisa membawakan diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah dan berdiri di sini menghadapi 10 guru yang sudah senior di atas saya dengan jam terbangnya lebih tinggi, tahun mengajarnya sudah lebih banyak dari saya, pengalamannya lebih banyak. Ternyata saya bisa gitu. Jadi tadi benar, motivasi itu harus muncul dari diri kita, bukan dari luar. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya berada di sini, hati, pikiran dan badannya di sini meskipun banyak kesibukan tadi, banyak hambatan juga. Akhirnya kita selesai diseminasi penyebaran positif di sekolah UPT SDN 01 Setianegara. Saya ucapkan banyak terima kasih.
kepada Ibu Kepala Sekolah yang mungkin tidak bisa hadir tapi tetap memberikan supportnya kepada kita sampai kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata saya yang kurang berkenan, gaya penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mungkin kurang menarik atau lain sebagainya. Mohon itu menjadi koreksi bagi saya, jangan diambil hati, jangan ditiru yang tidak baik, tapi saya mau Ibu mendapatkan hal-hal yang positif saja yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Bicara dari diskriminasi penyebaran budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Selina Vivian Giovanni. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi perubahan untuk sekolah kita. Akhirnya, marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah.